Pak Jokowi pada saat itu sudah membawa ke Barreskrim ijazah aslinya. Yang asli. Asli loh. Dia bawa ke situ dan itu yang diuji gitu loh. Kan ada semua hasil-hasilnya itu. Pengen lihat Bang yang asli Bang, yang bukan. Maka tunggu aja di pengadilan, tunggu di pengadilan nanti. Itu kan satu bahan nanti. Kalau misalnya kan, ada ya. 100%. Saya nggak mau 11 triliun itu melampaui kehendak Tuhan itu. 100%. Dalam bilangan juga 100% aja kan begitu. Jadi intinya itu adalah kita tunggu di pengadilan itu akan dibuktikan. Kalau itu diminta atau dipinjamkan ataupun disita oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti, pasti akan diserahkan oleh Pak Jokowi untuk itu, ya kan? Jadi kapan tadi ada perdebatan-perdebatan itu memang versi masing-masing ya. Kalau saya melihat ini adalah lembaga negara yang dipercaya. Apalagi di situ ada UGM ya yang membawa sekian banyak bandel dengan 3 itu sampai 20 bandel kalau nggak salah. Koreksi Pak kalau saya salah ya. 20 lembar, satu itu 20 lembar. Satu itu 20 lembar, jadi ada 3 itu kan ada 60 kira-kira masing-masing itu ya. Jadi kalau kita lihat itu aja dari yang namanya perpustakaan, surat pengembalian perpustakaan dan sebagainya itu lengkap, selengkap-lengkapnya dibawa oleh UGM. Artinya yang terjadi itu adalah bahwasanya ini kita tunggu saja apa yang terjadi gitu. Jangan ada lagi penggiringan opini publik nih, ya kan? Setelah acara dari mungkin tidak menggiring, hanya menjelaskan bahwa ini nggak menjelaskan, ini menggiring publik mengatakan kok. Profesor mengatakan 99.99% fake. Itu dari mana dia bilang kata fake? Sedangkan dia nggak pegang namanya ijazah asli. Bang Ahmad dari mana? Dari kajian lah, dia nggak mau tunjukin ijazahnya. Jadi yang Anda muncul juga dari ditunggu kajiannya nggak ada katanya. Ada kan itu asal awalnya dari Bambang Tri itu kan ijazah itu resmi dari KPU kan bisa di-download. Nah, dari situ dianalisa. Nah, kalau analisa ini keliru misalnya, mana aslinya? Ada ribuan tumpukan dokumen bukti ya, tapi ijazah aslinya nggak pernah diperlihatkan. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau luruskan tentang gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu bukan membahas novum bukti baru, tapi mengevaluasi terhadap kinerja Barreskrim yang kemarin sudah melakukan gelar perkara dan hasilnya dihentikan penyelidikan itu. Kalau Roy Suryo Rismon itu membawa bukti, sebenarnya itu bukan bukti baru. Bukti yang saat Dumas sudah diajukan, tapi oleh Barreskrim tidak diperiksa. Kan Anda bilang novum baru dibuktikan. Nah, itu tidak diperiksa. Roy Suryo mengatakan, lihat pasal 41 KUHP. Saya lanjutkan. Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa Barreskrim hanya memeriksa bukti-bukti untuk menguatkan penghentian penyidikan? Sementara bukti-bukti baru Dumas dikesampingkan. Itu kita masukkan lagi. Yang kedua, ini kan Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Barreskrim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai tadi kata Pak Ali. Itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Versi saya begini, kita kalau mau fair ya, gelar perkara itu kita diundang. Lihat mana buktinya. Dan sekali lagi kalau kita bicara bukti tentang pencemaran, tentang fitnah, orang mengatakan ijazah palsu, ada ijazah asli. Dan ijazah asli itu oleh Humas Polda Metro Jaya tidak pernah ada dikatakan. Bapak wartawan nanya, itu ijazahnya apa yang diserahkan oleh pelapor saudara Jokowi? Fotokopi. Fotokopi. Dari mana dasar fotokopi bisa menaikkan penyelidikan ke penyidikan? Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kita melihat bahwa ini akhirnya polisi ya bukan bekerja berdasarkan bukti, tata cara, prosedur, tahapan, tapi karena tekanan. Hati-hati loh Bang, ini tekanan dari mana? iya, saya katakan ini tekanan. Ada buktinya apa? Uang proses di Biro Wasidik belum selesai kok ini tiba-tiba ngeloncat naik. Itu kan parameter. Kita ini kan gampang menilai sesuatu. Uang hukum acaranya sama, perkapolrinya. Sampai kemarin saya debat sama kuasa hukum Jokowi. Katanya begini, kami kan tadinya protes, kenapa bisa ada tes laboratorium forensik pada ijazah yang tidak ada penyitaan. Dan kalaupun ada itu penyitaannya di tingkat penyelidikan, mana dasar hukumnya? Dia katakan, oh ada penyitaan di penyelidikan perkapolri ini. Tapi faktanya ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah disita oleh Barreskrim, hanya dipinjam. Bagaimana mungkin proses hukum lalu memeriksa dengan dasar pinjam? Yang ada di KUHP itu pinjam barang bukti tapi dilakukan bukan oleh penyidik gitu. Ini pinjam. Apa legalitas meminjam untuk sebuah proses? Ya, saya hanya mengatakan gini pada rakyat ya. Apa yang disampaikan oleh dia itu tadi, itu memang gaya dia. Selalu yang diterangkan pada rakyat itu adalah menyalah-nyalahkan aparat yang melakukan tugasnya. Tapi menanyakan dasar hukumnya. Ya dia itu kan nggak ngerti aturan apa yang dikerjakan oleh aparat. Saya ini yang bikin aturan itu dan saya itu pengawas, tahu apa-apa. Sebutkan tadi, Pak, perkapolri berapa yang jadi dasar Pak? Saya itu bisa bikin perkap, nggak usah pakai nomornya. Jadi ya perkapolri nomor berapa? Tadi mengatakan kan ya,
gelar itu khusus itu hanya intinya untuk mengkoreksi apakah kemarin benar apa tidak. Ya tidak hanya itu, gelar kemarin itu justru mencari bukti-bukti tambahan yang ada. Tapi ya ini karena ini nggak ikut kemarin itu ya. Saya itu di dalam ya. Dari pertama sampai yang terakhir. Dari situlah saya mendapatkan ya semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh mereka itu mengenai penelitian yang katanya sahih gini, bohong semua itu. Karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu kok keliru ya dibandingkan kan beda. Karena tidak pernah menerima aslinya. Bukan itu, gini dulu. Ini kan kopian ya. Ketika kita tanya kenapa kok kopian itu diperiksakan itu nggak valid, ya salahkan dong yang mengopi itu. Itu waras nggak gitu loh. Jadi itu ya saya ingin gini aja, saya menangkis ini ya karena ini yang disampaikan itu adalah selalu memframing ya. Aparat itu seakan-akan melanggar, dititipi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Saya demi Allah ya, saya tidak minta Pak Jokowi, tapi saya membela kebenaran. Dan saya menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong, dari framing-framing ini untuk menantang aparat yang ada. Termasuk jadi, juga kalau kemudian polisi melakukan hal yang tidak sesuai, Anda juga akan bersuara kan? Saya bersuara kan. Saya kan kemarin itu ya sayangnya itu ya. Kemarin sayangnya saya mengatakan. Sayangnya gelar perkara itu dibagi menjadi dua. Gelar yang pertama itu menampung itu bukti-bukti. Yang kedua pendalaman itu dengan mendatangkan saksi dari UGM dan UI yang netral. Dari situlah saya melihat bahwa kebohongan selama ini yang ditebarkan oleh mereka itu terbuka. Contohnya misalkan si Rismon kan mengatakan bahwa itu skripsinya nggak benar ya. Tidak ada lembaran. Apa keterangan daripada UGM? Pak, yang seperti itu, yang ijazah seperti Pak Jokowi itu 50% kayak gitu Pak. Karena apa? Dulu mereka itu ngetik sendiri-sendiri. Jadi yang seperti Pak Jokowi nggak ada lembar pengesahan dan sebagainya itu ada 50%. Yang ada terus yang kedua, Soe dan Su kan berbahasakan oleh si Roy. Ternyata Pak, yang itu terjadi karena apa? Pada waktu itu dokter itu diterima tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun belakang. Jadi yang mempunyai si jasa ada tulisannya Soe sama Su itu wajar Pak, itu bukan kejanggalan. Gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi intinya ya kembali ya. Apa yang disampaikan kemarin di gelar itu betul-betul saya melihat itu kebohongan dan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Pak Rio Surya untuk menyesatkan rakyat itu sehingga sekarang rakyat banyak terpengaruh. Bahkan teman saya sendiri ya seorang profesor senior saya mengatakan kalau mau buktikan itu jangan gitu dong. Barreskrim kan seakan-akan sudah dikendalikan. Orang yang pinter saja terframing oleh itu. Ini yang harus diselamatkan. Ya harus dibuktikan juga itu kan.